Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial, bansos, pangan senilai Rp600.000 per keluarga lewat skema bantuan pangan non-tunai, BPNT, 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar bantuan sosial. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan saldo elektronik Rp200.000 per bulan yang disimpan di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Saldo tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, tempe, tahu, kacang hijau, hingga sayur mayur di warung resmi yang ditunjuk pemerintah. Tujuan program ini adalah memastikan setiap keluarga penerima manfaat memiliki akses pangan sehat dan cukup gizi, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Fakta penting BPNT 2025. Nominal bantuan Rp200.000 per bulan atau total Rp600.000 per tahap. Bentuk bantuan non-tunai berupa saldo di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Jenis pangan yang bisa dibeli: beras, telur, kacang hijau, tempe atau tahu, buah dan sayuran. Tempat belanja: warung yang ditunjuk pemerintah. Integrasi program tersambung dengan program sembako untuk memperluas pilihan pangan sesuai kebutuhan lokal. Jadwal pencairan BPNT 2025. BPNT disalurkan dalam 4 tahap pencairan sepanjang tahun agar tepat sasaran dan transparan. Menu. Cek bansos BPNT tahap 4 Oktober 2025, cair Rp600.000. Info publik 2 Oktober 2025, pukul 13.09 WIB. Cek bansos BPNT tahap 4 Oktober 2025, cair Rp600.000. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial pangan senilai Rp600.000 per keluarga lewat skema bantuan pangan non-tunai, BPNT, 2025. Sumber dokumentasi yang diterima Kompas TV. Jakarta, Kompas TV. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial, bansos, pangan senilai Rp600.000 per keluarga lewat skema bantuan pangan non-tunai, BPNT, 2025. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan saldo elektronik Rp200.000 per bulan yang disimpan di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Saldo tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan pangan bergizi seperti beras, telur, tempe, tahu, kacang hijau, hingga sayur mayur di warung resmi yang ditunjuk pemerintah. Tujuan program ini adalah memastikan setiap keluarga penerima manfaat memiliki akses pangan sehat dan cukup gizi, sekaligus membantu meringankan kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Baca juga, Festival Cerita Kota 2025, museum dan ruang publik jadi wadah belajar SDGs. Fakta penting BPNT 2025. Nominal bantuan Rp200.000 per bulan atau total Rp600.000 per tahap. Bentuk bantuan non-tunai berupa saldo di Kartu Keluarga Sejahtera, KKS. Jenis pangan yang bisa dibeli: beras, telur, kacang hijau, tempe atau tahu, buah dan sayuran. Tempat belanja: warung yang ditunjuk pemerintah.
Integrasi program tersambung dengan program sembako untuk memperluas pilihan pangan sesuai kebutuhan lokal. Jadwal pencairan BPNT 2025. BPNT disalurkan dalam 4 tahap pencairan sepanjang tahun agar tepat sasaran dan transparan. Tahap I, Januari-Maret 2025. Tahap 2, April-Juni 2025. Tahap 3, Juli-September 2025. Tahap 4, Oktober-Desember 2025. Cara cek status Bansos 2025 dengan KTP. Masyarakat kini bisa cek status Bansos hanya dengan nik KTP tanpa harus datang ke kantor desa. Jangan lupa untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku, diantaranya jangan pergunakan dana bantuan sosial untuk judi online agar tidak terkena eksklud. Dan jangan lupa mengecek kartu KKS secara berkala. Segera cairkan apabila dana sudah ditransfer agar rekening tidak dorman dan dana dikembalikan ke kas negara. Oke, itu saja, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info Bansos Terkini, channel yang membahas informasi bantuan sosial paling update dan terpercaya. Di video kali ini kita akan membahas cara cek desil atau status kesejahteraan Anda di aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos. Penting banget nih, karena desil menentukan apakah Anda layak menerima bantuan seperti PKH, BPNT, penebalan, PBIJK, dan lain sebagainya. Pastikan tonton sampai habis ya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos terus meningkatkan layanan digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial Bansos lebih transparan dan tepat sasaran. Salah satu inovasi terbarunya adalah pembaruan sistem di aplikasi Cek Bansos 2025. Kini masyarakat bisa langsung memeriksa penerima bansos berdasarkan data SEN atau data tunggal sosial dan ekonomi DTSN. Cek desil itu para penerima bantuan dalam menentukan kelayakan penerima seperti PKH, BPNT tahun 2025 hingga bansos penebalan dan lain sebagainya. Perlu diketahui apa itu desil. Dalam aplikasi Cek Bansos, desil adalah peringkat kesejahteraan rumah tangga yang digunakan pemerintah dalam menilai status ekonomi warga. Desil 1 hingga 4 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan peluang besar menerima bansos, dan sebaliknya desil 6 ke atas dianggap mampu dan biasanya tidak termasuk atau tidak prioritas untuk menerima manfaat bantuan sosial. Dengan adanya fitur cek desil Bansos 2025 ini, proses seleksi menjadi lebih transparan, objektif, dan berbasis data. Oke, langsung saja, inilah cara mudah cek desil dan status penerima di aplikasi Cek Bansos 2025. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memeriksa status Bansos Kemensos dan kategori desil rumah tangga Anda secara online. Oke, yang pertama-tama jangan lupa dulu pastikan bahwasanya Anda sudah mengunduh aplikasi resmi dari Kemensos, yaitu aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Lakukan registrasi akun dengan NIK, nama lengkap, alamat KTP, dan lain sebagainya. Data-data yang diperlukan silakan masukkan saja untuk menjadi persyaratan Anda menginstal aplikasi itu. Lalu kemudian, jika Anda sudah menginstal aplikasi Cek Bansos, maka seperti inilah tampilannya. Kita langsung saja ke gambar orang ini yang bertuliskan profil, langsung diklik saja, maka akan muncul peringkat kesejahteraan keluarga atau desil. Maka tertera nomor di situ, apakah 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
itu nomornya. Ya, perlu kita ketahui lagi bahwasanya desil 1 sampai 5 itu berpotensi untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kalau desil 6 sampai 10 maka sebaliknya tidak berpotensi atau tidak layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bagi sahabat-sahabatku semua yang mungkin merasa di desil 1 atau 5 tapi belum mendapatkan bantuan sosial, silakan saja untuk masuk ke menu usulkan saja nama Anda secara pribadi agar Anda kalau memang layak untuk menerima bantuan sosial, maka pastinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika Bapak atau Ibu atau sahabat-sahabatku semua yang memang tidak layak, intinya ada di desil 6 atau 10 tapi menerima bantuan sosial, maka bisa melaksanakan atau melakukan graduasi secara mandiri atau melaporkan bahwasanya sudah layak dan sudah mampu. Agar supaya bantuan ini tepat sasaran, maka kita akan menjadi sama-sama mengharapkan kita itu menjadi pelopor untuk agar supaya data ini tepat sasaran. Oke, saya kira cukup simpel untuk mengecek cara bagaimana desil itu diketahui. Ya, sama-sama kita sudah simak bahwasanya desil ini adalah peringkat kesejahteraan keluarga yang menurut pemerintah itu menjadi acuan utama bagi pemerintah untuk menentukan apakah masyarakat atau warga ini layak atau tidak. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Saya harap teman-teman sahabat-sahabat semua mengerti apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kata-kata saya kurang jelas dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan seputar bansos, bisa saja ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi saya langsung via DM dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tepat sasaran.